Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Pertanyaan sensitif, jadi mungkin sedikit saya sensor yang sensitivitasnya. Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang mendapatkan kiriman paket yang tidak diketahui identitas pengirim dan barang yang dikirimkan barang-barang yang privasi dan sensitif? Ya, contohnya tidak perlu saya bacakan, di sini dicontohkan. Apakah ada kaitannya dengan sihir atau pelet? Apa yang sebaiknya dilakukan? Jazakumullah khair. Baik, semoga dengan pertanyaan ini Allah tunjukkan kepada kita juga tambahan pengetahuan. Kita langsung tersambung dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, dan ini pun oleh Al-Imam An-Nawawi dimasukkan dalam rangkaian di kitab Al-Arba'innya beliau, nomor hadis yang ke-6. Nanti silakan dicek ya. Nabi SAW pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa ardihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Innal halala bayyinun, sungguh kata Nabi, yang halal itu jelas status kehalalannya. Maksudnya kalau kita bermuamalah dalam kehidupan, berinteraksi, baik itu mengonsumsi misalnya dalam konteks makanan-makanan tertentu, atau mengenakan pakaian tertentu, perangkat dalam berkehidupan, atau menerima pemberian tertentu. Maka yang pertama, innal halala bayyinun, pastikan kehalalannya, dari mana sumbernya didapat, kemudian apakah barangnya itu juga bersifat halal. Jadi dari sumber, dari kondisi barangnya harus memenuhi aspek kehalalan di dalamnya. Ini konfirmasi dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 169. Ya, kalau kita buka Quran surah kedua Al-Baqarah dari 168-nya dulu, nanti 169-nya godaan setannya. Quran surah kedua ayat 168 yang ada mushaf paling kanan sebelah bawah, dicek ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu konfirmasi ayatnya. Hai semua manusia, kata Allah, silahkan beraktivitas menyebar di muka bumi ini yang sekiranya dengan penyebaran aktivitas itu mampu mendapatkan kemudahan-kemudahan akses yang bisa mensupport kemudahan dalam berkehidupan. Ya, kita di Indonesia ini, di Jawa misalnya ada yang ke Sumatera, dari Sumatera ada yang ke Jawa, menyebar 34 provinsi, atau ada yang ke luar negeri seperti yang sekarang saudara-saudari kita di Toronto, di Kanada, pada umumnya terhubung dengan kita saat ini, silahkan. Tapi dimanapun berada, kata Allah, jaga ini, ketentuan ini. Kalau Anda beraktivitas, bekerja, mengonsumsi apapun, menerima apapun, bermuamalah, berinteraksi sosial, pastikan pertama tempuh itu dengan cara yang legal, halal. Kemudian thayyib, apapun yang dikonsumsi itu, yang diterima, diperoleh, pastikan juga kualitas baik. Ya, kalau makanan tidak menyebabkan misalnya penyakit tertentu, mengganggu kondisi kesehatan secara fisikal. Kalau pakaian juga tidak menjadikan tampilan aurat kita terbuka misalnya, atau sesuatu yang makruh, jadi sifatnya ada yang halal dan thayyib. Nah, innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas kualifikasinya dalam syariat. Karena itu di Al-Quran, di hadis ditampilkan ini loh, yang halal tuh yang spesifikasinya begini. Biasanya cara gampangnya Quran cuma menampilkan yang haramnya karena sedikit. Ya, sebagai rahmat bagi semua insan beriman, bagi manusia pada umumnya. Jadi kenapa cuma disebutkan yang haramnya? Untuk menunjukkan yang halal itu lebih banyak. Ya. Yang haram nanti punya sifat dan hikmahnya tertentu. Ini kenapa diharamkan? Nanti ada hikmahnya begini. Kadang ada hikmah keimanan, ya, yang secara intelektual belum kita dapati ini. Apa dampaknya? Kenapa misalnya babi diharamkan? Kenapa ini diharamkan? Kenapa itu diharamkan? Barangkali secara intelektual, kadar ilmiah kita belum tangkap itu. Belum ada riset yang cukup mendalam kepada 3 bagian. Pengaruh kepada fisik, pengaruh kepada akal, pengaruh kepada roh. Ya, agama itu menjaga 3 bagian ini. Kadang-kadang kepada fisik tidak ada pengaruh, bagus-bagus saja, enak-enak saja. Tapi kepada akal berpengaruh. Ya, seperti khamar misalnya, ya, ada minuman keras, ya, whisky, vodka dan sebagainya.
Kenapa disifati haram? Mungkin kepada fisik bagi kalangan tertentu tidak banyak berpengaruh. Kepada akal itu berpengaruh. Boleh jadi ke fisik, ke akal tidak berpengaruh. Kepada roh itu berpengaruh. Nah, itu ada aspek yang demikian. Nanti ada yang kedua, ujian keimanan, ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kan kadang-kadang juga di syarat nikah itu, ya, ada calon istri yang mensyaratkan tertentu. Ya kan? Kalau mau nikah sama aku harus sayang kucingku dulu gitu. Ya. Padahal boleh jadi kita nggak suka kucing ya. Jadi terpaksa ikut suka kucing, ya kan? Jadi ini ujian kadang-kadang ada ujian kesetiaan, ujian kasih, ujian sayang. Puncak kepatuhan itu disebut iman. Orang yang mukmin. Dalam kehidupan kadang kita diuji oleh Allah itu dengan ujian keimanan bentuknya. Jelas ya? Nah, aspek ini yang pertama, kata Allah, konsumsi apapun, terima apapun, ini kualifikasinya. Ini yang haram, di luar ini halal semua. Ada dua cara memastikannya. Satu adalah kualitas barangnya, cek. Yang kedua cara mendapatkannya. Ayam halal, tapi cara dapatnya mencuri jadi haram. Jelas ya? Pakaian ini halal untuk dikenakan, menutup aurat dengan cara yang baik. Tapi cara mendapatkannya hasil korupsi misalnya, haram. Jelas ya? Jadi cara mendapatkan, yang kedua adalah barangnya, apakah diharamkan secara spesifik zatnya oleh syariat atau tidak. Cara dapat babinya halal, ditransaksikan, tapi babinya sendiri haram. Jelas ya? Ini dua bagian ini. Ini yang dimaksud innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kasus ini yang ditanyakan terletak pada pertengahannya. Yang dikirimkannya barang-barang nggak ada masalah secara syariat. Ya. Thayyib misalnya halal, nggak ada masalah secara syariat. Tapi cara kita mendapatinya ini nggak jelas. Ini siapa yang kirim, statusnya apa, ya, dan berpotensi ada resiko ketika diterima. Awas, hati-hati ya. Jangan tiba-tiba ada uang masuk ke rekening 1 miliar misalnya langsung kita senang begitu saja. Jangan-jangan salah transfer. Ya. Makanya kaidah dalam agama itu disebut dengan syubhat namanya. Sesuatu yang meragukan. Syubhat itu kaidahnya tidak langsung ditinggalkan. Ingat ya? Tidak langsung ditinggalkan, tapi dikonfirmasi dulu kejelasan statusnya sehingga diketahui apakah halal atau haram. Contoh teman-teman di Toronto misalnya ingin mencari restoran. Ada restoran yang terlihat enak, ini makanannya sesuai, tapi ini belum jelas halal atau haram. Kelihatannya yang melayani orang Arab, tapi belum tahu ini halal atau haram, karena yang lain pun yang terlihat misalnya non muslim ada makan di situ. Ini statusnya syubhat, tapi jangan didiamkan syubhat. Konfirmasikan untuk ditanyakan ya pada pelayannya atau pemiliknya. Sehingga ketika kemudian dikonfirmasi statusnya pada saat itu dan jelas kehalalan atau keharamannya, maka sikap yang kita bisa tempuh nanti semakin terang. Apakah kemudian dikonsumsi atau kalau haram kita langsung pamit dan mencari alternatif yang lain. Jelas? Sehingga dari sini kita bisa simpulkan kalau ada sifat-sifat yang seperti tadi, kiriman, paket-paket yang tidak jelas. Satu, dari segi pengirimannya, maka ada kewajiban kita untuk memastikan siapa, dari mana, tujuannya apa, motifnya apa, sehingga dengan niat dan tujuan itu dipastikan kemudahan dan kehalalan penerimaan barang yang dimaksudkan. Jika memang tidak kita bisa dapati konfirmasinya dan dikhawatirkan juga ada kekeliruan dalam konteks penerimaannya, apalagi hal-hal yang dikirimkan hal-hal yang tidak biasa, yang belum tentu thayyib ini. Awas ya. Halalnya mungkin iya, tapi thayyibnya tidak. Maka bagaimana kemudian memposisikan hal ini ya seperti tadi yang ditanyakan? Maka yang terbaik adalah famanit taqasyubuhat. Ya faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Menghindari yang seperti ini, mentawakufkan, mendiamkan. Tidak digunakan, tidak dipakai, didiamkan sampai statusnya jelas. Paham ya? Jadi barang yang dipaketkan ini tidak harus digunakan, cukup didiamkan, ditawakufkan, tidak juga disedekahkan, karena kan belum jelas kepemilikannya. Dikirimkan dari siapa, motifnya apa, tujuannya apa,
Nanti kan alamatnya Anda, tapi mungkin tujuannya nitip gitu. Bisa jadi demikian ya. Nah, jadi tawakufkan, diamkan itu tidak perlu digunakan. Jelas? Baik, saya kira itu ya.